Kali ini saya akan membahas mengenai review kujang, terutama Sampurasun. Nah, ini dia. Nah, tujuan kami membahas ini agar teman-teman tahu, setidaknya teman-teman bisa menghargai dan bisa memahami bahwasannya kujang itu bukan pusaka petani. Soalnya ada yang bilang nih, katanya kujang itu adalah pusaka petani. Itu salah besar. Ya, tidak ada pusaka petani yang berkinat emas, tidak ada pusaka petani yang bentuknya seperti nagaliman, paksi nagaliman, tidak ada pusaka petani yang bisa ada tujuannya untuk tindih. Sampurasun, salam budaya, rahayu untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Kang Yuda di Niskala Nusantara. Kali ini saya akan membahas mengenai review kujang terutama, dan juga mengenai tentang kujang. Ini menurut versi kami loh, versi Niskala Nusantara. Nah, teman-teman, sudah ada 3 kujang di depan kita semua. Akan tetapi sebelum masuk kita ke reviewnya, saya akan menjelaskan buat teman-teman yang mungkin belum tahu tentang kujang. Kujang itu apa sih? Kujang itu adalah salah satu pusaka yang dimana berasal dari daerah terutama Tataran Pasundan, yang diklaim bahwasanya kujang itu adalah milik seorang hyang atau milik seorang prabu atau para petinggi daerah terdahulu. Kalau teman-teman mungkin ada juga beberapa yang ngeh ya dari teman-teman semua, kujang itu memiliki singkatan Kujang Kudi Hyang. Ya, kudi itu adalah sebuah perkakas, tapi perkakas ini bukan perkakas pada umumnya yang buat untuk potong rumput, bukan untuk yang bertani. Akan tetapi perkakas yang memang dikhususkan untuk para hyang, makanya kudi hyang. Hyang itu sang maha tinggi, atau orang yang paling tinggi dihormati. Atau kalau zaman era terdahulu, hyang itu adalah seorang Brahma, seorang dewa, seperti itu. Maka dari itu terciptalah kujang untuk melambangkan kasta di era terdahulu, ya, yang dimana kita sebagai anak keturunannya, ya, dari seluruh Nusantara, bukan hanya milik Pasundan saja teman-teman, tapi dari seluruh Nusantara bisa menikmati peninggalan pusaka dari kujang. Dan banyak versi lainnya ya tentang kujang. Akan tapi yang mungkin paling universal yang akan saya jelaskan mengenai kujang, ya itulah teman-teman ya. Nah, ini ada kujang 3 ya, 3 kujang khusus menurut saya, yang menurut saya ini pun di era terdahulu memiliki impact ya, memiliki lambang filosofis yang luar biasa ya, terutama dari dapurannya. Karena kujang itu memang rata-rata yang saya tahu bentuknya sederhana teman-teman, tidak luar biasa seperti kris ya, yang ada mungkin emasnya, pamornya, wah pamor mil dan sebagainya. Mungkin ada, tapi tidak semuanya teman-teman. Karena kujang itu dibuatlah dari filosofi Pasundan, kesederhanaan, seperti itu. Nah, ini kita review satu persatu dulu ya teman-teman ya, untuk kujangnya. Mulai dari kujang yang bisa dibilang ini ya menurut saya lumayan panjang ya, dari landeannya ya, dengan warangka yang bisa dibilang kategorinya ukir kayu kabua teman-teman ya. Tuh, bagus, ukir kayu kabua. Jadi bagian ininya pun seperti naga ya di bagian bawahnya. Tuh, bagus sekali teman-teman. Kita buka pusakanya, dan ini menurut saya pusaka kujang yang lumayan langka keberadaannya, terutama di era masa kini ya. Bismillah. Sampurasun. Nah, ini dia ya, kita bersihkan sedikit karena ini sudah lama kita nggak ini kan ya teman-teman. Nah, ini dia. Ini ada salah satu kujang teman-teman, yang dimana ini masuk kategori paksi nagaliman dapurnya ya. Nah, teman-teman harus tahu juga ya mengenai paksi nagaliman. Paksi nagaliman tersendiri, terutama ini di eranya Pajajaran, Kasepuhan, Cirebon, itu sangat disakralkan. Karena konon katanya paksi nagaliman ini adalah salah satu tumpakannya para sultan, para raja, para prabu di era terdahulu. Jadi lambang kasta, lambang segala sesuatu yang tinggi ya. Dan juga pastinya ini dulunya saya meyakini dimiliki oleh para petinggi-petinggi di era terdahulu, apalagi kelasnya paksi nagaliman. Kujang ini biasanya ya, kenapa lambangnya nih kok banyak sih teman-teman? Kujang itu kan yang mungkin teman-teman tahu itu ciung gitu ya, atau mungkin beberapa kujang yang lainnya.
Sebenarnya Kujang itu dapurnya ada banyak teman-teman. Ya, saya pernah berbicara sama salah satu orang tua saya, Mbah Ed, ya, dan beberapa teman-teman lainnya yang pecinta Kujang. Ya, itu Kujang itu ada sekitar kurang lebih ya teman-teman yang saya tahu ya, lebih dari 100 dapur yang belum kita ketahui dan banyak macam-macamnya, dan setiap teritori wilayah itu punya ciri khasnya masing-masing ya. Walaupun sama-sama berasal dari Pajajaran, sama-sama berasal dari era-era Segaluh misalnya seperti itu. Tapi punya ciri khas masing-masing, dan setiap era kayak model Segaluh, Pajajaran, terus Cirebon gitu loh. Terus ada lagi Sumedang, Banten. Itu punya ciri khasnya masing-masing, teman-teman. Dan punya makna dan filosofinya pun masing-masing. Nah, kalau yang seperti ini biasanya yang saya tahu Paksi Nagaliman itu memang paling santer atau paling terkenal di eranya Cirebon, sepuh atau kasepuhan Cirebon. Ini salah satu koleksi saya, dan mangan metunya yang iras ya teman-teman ya. Tapi ini metunya seperti perunggu loh teman-teman ya. Bahannya perunggu. Dan sangat cakep ya, dengan pamornya pun ya paling rambut ya teman-teman ya, karena kembali lagi Kujang itu lebih ke panji, lambang kesederhanaan. Begitu ya teman-teman. Nah, ini satu pusaka Nagaliman. Paksi Nagaliman seperti itu ya. Kita simpan, kita lanjut ke pusaka lainnya. Nah, ini ada pusaka Kujang yang bisa dibilang masuk kategori eranya sangat tua sekali ya. Ini bukti bahwasannya dulu di era Pasundan, ya, Pasundan itu bukan hanya wilayahnya yang mungkin kita tahu sekarang ini mentok sampai Cirebon, enggak. Mentok sampai Kuningan, enggak. Tapi Pasundan itu setahu saya hampir seluruh pulau sekarang ini sebutan Jawa ya, Pulau Jawa atau Sundaland gitu ya. Itu dikuasai oleh kerajaan Pajajaran, termasuk sampai ya kalau yang saya baca tentang literasinya itu sampai Kalimantan teman-teman. Nah, ini ya memang bukan dari Kalimantan, akan tapi masih dari daerah Jawa, cuma Jawa Tengah. Bisa dibilang teman-teman mungkin dikenalnya sebagai Kudi Banyumasan ya. Kalau saya kalau salah koreksi, tapi ini saya setelah beberapa kali berdiskusi sama para teman-teman ya pecinta Kudi gitu ya. Ini adalah masuk kategori Kudi Buta Banyumasan. Ya, teman-teman bisa lihat besinya ini besi-besi apa ya? Polos aja, keleng gitu loh. Kayak besi-besi era-era kahuripan ya, karena ini kan gak diwarangin, hanya dijeruk ya teman-teman. Akan tetapi dia memang ya tebel teman-teman tuh ya. Besinya tebel, yang dikenal sebagai lambang dari tahta teman-teman ini. Lambang dari tahta di era terdahulu. Yang saya tahu ya, ada beberapa cerita kenapa kok ada Kudi Banyumasan atau Kujang Banyumasan. Setahu saya di eranya Segaluh terdahulu. Ya, di eranya ya Segaluh ya teman-teman ya. Untuk Pasundan Lawas, itu ya, Pasundan Lama. Itu ada salah satu putra mahkota dari kerajaan Segaluh yang menikah dengan salah satu putri dari Medang. Ya. Sehingga dibuatkanlah teritori di tengah-tengah nih di kerajaan, di salah satu kerajaannya Medang dan juga kerajaannya Pajajaran, yaitu di Banyumas. Makanya ada beberapa teman-teman bisa lihat Pendok Banyumasan gitu ya, terus ada Kudi Banyumasan, ya ada Kudi Bagong dan sebagainya. Itu masih ada unsur dan kaitannya dengan kerajaan-kerajaan yang bersatu di era terdahulu ya, dengan hubungan pernikahan seperti itu. Nah, ini dikenal kalau untuk sekarang ini mungkin lebih ke koleksi ya, atau mungkin pusaka tindih. Karena besinya ini yang bisa dibilang nggak kategori super ya teman-teman. Ini saya hanya bersihkan, memang saya tidak warangi karena Kujang itu tidak, ya kalau bahasa orang kami ya itu jangan diwarangi lah, biar tetap kelihatan otentiknya. Seperti itu ya teman-teman. Ini bagus sekali dan pusakanya bisa dibilang kategorinya sangat layak koleksi. Ya.
Nah, ini ada lagi ya teman-teman nih, kalau ini dari turun menurun bisa dibilang ya, dari turun menurun. Kujang ini dari leluhur saya ya. Mungkin teman-teman kalau yang sering nonton lelangnya Niskala gitu ya, sering lihat lah tentang kujang ini ya. Yang dimana kujang ini adalah pemberian dari Uyut bisa dibilang ya, turun menurun ke kakek, ke orang tua seperti itu ya. Terus kita buka ya pusakanya. Nah, ini dia. Antik ya teman-teman ya. Ada tinatah atau ada kinatah. Kalau teman-teman ngeh, ini bentuknya kalau mungkin umumnya ya dibilang kayak ciung, teman-teman. Ya. Nah, kembali lagi saya bilang, ciung itu banyak teman-teman modelnya. Iya, ini benar kujang ciung. Atau beberapa orang ada yang nyebut ini adalah kujang geni. Akan tetapi, ini adalah salah satu kudi, ya, kujang atau kudi yang berasal dari daerah Pamijahan. Atau kalau sekarang ini atau daerah terdahulu ya, sebetulnya punya ada kerajaan namanya Kerajaan Panjalu, teman-teman. Ya. Jadi ini adalah kujang ciung Panjaluan. Nah, kok beda sih Bang sama yang biasa kita kenal ciungnya seperti itu. Nah, kembali lagi teman-teman, ciung itu beda-beda, teman-teman. Kalau Om ke setiap daerah di daerah Jawa Barat, itu kan pasti ada tugu kujang. Ya, terutama masuk di Bogor nih ya. Dan di beberapa daerah lain itu pasti ada tugu kujang. Pasti beda-beda, teman-teman, kujangnya. Setiap wilayah, setiap daerah pasti memiliki ciri khas kujangnya masing-masing. Nah, ini menurut saya yang paling top. Ya, ada tinatah. Ini kan dulunya kotor parah, teman-teman. Cuman kita bersihkan. Ya, kita ya pokoknya kita poles lah gitu ya. Dengan teman bisa lihat serat-seratnya ya. Ini serat-serat adek namanya atau banyu mili umumnya. Ya, ini kujangnya buta ya teman-teman. Jadi nggak ada lubang kujang buta itu. Ya, ini tindiknya tindik emas. Yang antiknya lagi teman-teman, kujang ini ya. Teman-teman bisa lihat seperti ada bacaan ya nih ya, tuh di bagian bawahnya ini. Saya pun baru beberapa tahun yang lalu lah. Setelah saya kujang ini saya nggak pernah buka dedernya ya. Itu kan saya nggak pernah buka dedernya. Ternyata pas dibuka saya pengen bersihin, ada bacaan teman-teman ya, dengan sinar asam emas juga. Tuh, ini nggak tahu nih bacaannya apa gitu ya, kayak seperti bacaan Sunda-Sunda lawas gitu teman-teman. Nah ini ya, maka saya bilang ini salah satu kujang yang menurut saya paling antik, paling langka lah ya, yang nggak pernah saya lihat dari beberapa kali saya mengunjungi beberapa daerah yang mungkin memiliki ciri khas kujang. Saya nggak pernah lihat yang seperti ini, gitu ya. Dan yang saya tahu dari leluhur saya ini dibuatnya dulu dari tapal kuda, ya. Jadi kalau leluhur saya ini nyebutnya adalah ini namanya Ki Brenjing Mayit, tapi bukan mayat ya, majid. Jadi majid itu kalau kata leluhur saya itu adalah pembersihan. Jadi kita itu harus membersihkan hati dan pikiran. Seperti itu. Jadi ini lambang yang luar biasa. Ya. Nah, ini adalah kujang yang bisa dibilang kategorinya sangat langka. Ya, mungkin kita spesifikasi sedikit aja biar teman-teman ya setidaknya cuci mata lah ya, tahu, dan beberapa daerah itu punya ciri khas masing-masing. Ya. Nah, itulah teman-teman ya. Sebenarnya kujang itu masih banyak lagi ya untuk beberapa jenisnya yang mungkin saya nggak bisa jelaskan satu persatu karena pasti luar biasa lah ya. Waktunya pun nggak akan cukup gitu loh. Beberapa kali sudah saya bahas juga dengan Mbah Ed ya di Gunung Salak. Teman-teman mungkin bisa sambil lihat-lihat ya mengenai lubang kujang gitu ya. Itu sama beberapa para UMKM ya, galeri yang mungkin bergelut di dunia kujang udah beberapa kali dijelaskan gitu ya. Dan banyak macam bentuknya gitu loh.
gitu loh. Lambang kasta ini kujang ini teman-teman, bukan lebih ke pusaka petani. Ya, jadi dari sini teman-teman harus paham, memahami dari beberapa budaya Nusantara sehingga nanti teman-teman akan lebih cerdas dalam melestarikan Tosanaji atau mengurus budaya. Mungkin dari saya itu aja teman-teman, dan saya tahu ya teman-teman ya, buat teman-teman mungkin yang pengen ikutan lelang, yang pengen ikutan mungkin pengen alih rawat dari pusaka dari Kang Yuda, kita itu banyak teman-teman ya, dari grade yang paling bawah ya, yang lokasian bahasanya seperti ini ya, dari kampung sampai grade yang paling super masterpiece kita sediakan buat teman-teman. Tinggal teman-teman maunya yang mana. Jangan takut mahal teman-teman. Kalau kita survei bahkan saya lihat ya, skala itu paling terjangkau ya, bukan murah ya, tapi terjangkau di kelasnya. Yuk ikutan lelang kami setiap malam ya, kurang lebih mulai dari jam 8 sampai jam 9 ya, sampai selesai. Sekian dari saya Kang Yuda, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan ya teman-teman komentar di bawah. Kalau ingin mengkritisi silakan juga, tapi kritisi yang sehat untuk membangun kami. Dan kalau teman-teman mau request video tentang pusaka apa, boleh langsung komentar aja di bawah ya. Oke, sekian, terima kasih. Sampurasun, salam budaya, rahayu untuk kita semua. Salam Tosanaji Nusantara, guyup, rukun, setara, jaya.